saudara harus hidup dengan iman. Karena di akhir zaman memang Tuhan akan buat perbedaan. Perbedaan apa? Orang-orang yang andalkan Tuhan dan orang-orang yang mungkin andalkan kekuatannya, hikmatnya semata, saldo di tabungannya semata, koneksinya. Tapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang dipilih untuk menikmati. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan di hidupmu. Kita akan ambil dari kisah Balak dan Bileam. Saudara pasti sudah sering dengar cerita ini. Saya hanya coba mengulang, mengingatkan supaya saudara dikuatkan lagi. Balak itu Raja Moab yang ingin Israel, bangsa pilihan itu dikutuk. Dia gak suka Israel diberkati. Jadi dia mendatangi Bileam. Siapa Bileam? Bileam Nabi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Di zaman itu percaya Nabi Tuhan mulutnya ada kuasa. Kalau dia ngomong, apa yang dia ngomong terjadi. Jadi Balak bawa uangnya, bawa hartanya dan coba sogok Bileam. Dan bilang, aku punya harta, aku punya uang, aku mau kasih buat kamu, tapi kamu harus kutuki Israel. Dan Bileam celakanya dia bilang, oke lah kalau gitu, kita coba. Tapi untuk ketemu Tuhan, kamu harus siapkan. Supaya aku bisa ketemu Tuhan, kamu harus siapkan. Nanti baca di rumah ya, Bilangan 22 dan 23. Karena kalau kita baca ayatnya nanti kepanjangan, kisahnya panjang. Saya ringkas saja, Bilangan 22 dan 23. Kemudian Bileam bilang, siapkan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Berapa banyak? 7. Persembahkan di atas mezbah, korbankan itu. 7 gambaran kesempurnaan. Domba, lembu, gambaran korban yang sempurna. Saudara harusnya ngerti, kalau saudara datang 2 minggu lalu kita bahas perjanjian darah antara Abraham dan Allah. Ada domba, lembu yang disembelih. Bicara tentang Yesus korban buat kita. Kemudian dipersembahkanlah, dibawalah 7 lembu jantan, 7 domba jantan, dipersembahkan di atas mezbah. Lalu kemudian Bileam bilang begini kepada Balak, kamu diam di sini, aku naik ke atas bukit Bamot Baal, nama bukitnya Bamot Baal. Aku naik ke atas bukit Bamot Baal, melihat ke arah bangsa Israel dan berharap nanti ketemu Tuhan, aku akan bilang, Balak mau orang Israel dikutuk, supaya Tuhan menaruh kutuk di mulutku buat orang Israel. Kemudian Bileam naik ke atas, tapi ini yang terjadi waktu dia berjumpa dengan Tuhan di ayat 4, Bilangan 23 ayat 4. Kemudian yang keluar, Tuhan menaruh di mulutnya perkataan untuk diucapkan buat orang Israel. Yang Bileam mau, yang Balak mau, perkataan apa yang diucapkan buat Israel? Kutuk. Tapi yang diucapkan sajaknya adalah berkat. Dan sampai di ayat 8 kemudian seperti ini. Bilangan 23 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Bagaimana mungkin aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Bagaimana mungkin aku mencela yang tidak dicela oleh Tuhan? Bileam berusaha untuk mengutuk bangsa pilihan, orang Israel. Dan hari ini orang Israel di perjanjian baru, bangsa pilihan adalah saudara dan saya. Percaya bilang amin? Saudara datang ke tempat ini, tidak ada seorang pun datang kepada Yesus, kata Yesus, kalau bukan Bapa yang menariknya. Jadi saya mau bilang, saudara dipilih Tuhan. Mana yang percaya kita dipilih Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangannya. Bilang kanan kirinya, kamu dipilih Tuhan kalau ada di sini. Amin. Karena kamu dipilih Tuhan, tidak ada yang bisa mengutuk di hidupmu. Tidak ada yang bisa menghalangi yang diucapkan buat orang Israel, bukan kutuk, yang diucapkan apa? Berkat. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat bangsa pilihan. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Kenapa? Selama ada korban darah, tidak ada yang bisa mengutukmu karena Allah tidak mengutukmu. Amin. Tidak ada yang bisa mengutuk orang Israel, bangsa Israel, karena Allah tidak mengutuk bangsa Israel. Amin. Tidak ada tantangan, tidak ada resesi, tidak ada kebijakan kantor, tidak ada kebijakan sebuah negara yang membuatmu ada di bawah kutuk. Yang percaya bilang amin. Tidak ada yang bisa mengutukmu. Nah, jatuh semangat ya kan. Saya percaya yang semangat bukan Pendeta Mario, tapi roh Tuhan di dalam saya semangat menyemangatimu.
Karena Tuhan gak rela kamu khawatir, kamu takut, kamu ragu. Percayalah, Februari 2025, Maret nanti 2025, April nanti bahkan sampai Desember, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Karena Tuhan tidak mengutukmu, Tuhan memberkatimu. Saya mau bilang, sekelas Tuhan saja tidak mengutukmu. Saya tulis di sana, siapa resesi? Resesi tidak bisa membuat ekonomimu ada di bawah kutuk. Tuhan gak mengutukmu. Menurut saudara, kekuatan resesi sama kekuatan Tuhan lebih kuat siapa? Tuhan gak mengutukmu, Tuhan memberkatimu. Jadi resesi gak bisa mengutukmu, gak bisa mengutuk ekonomimu. Ekonomimu diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Saudara terlalu diberkati untuk jadi stres. Hatimu penuh sukacita karena kamu diberkati Tuhan. Siapa keadaan sulit bisa membuatmu ada di bawah kutuk? No, tidak ada yang bisa mengutukmu. Sekelas Tuhan, Tuhan saja tidak mengutuk hidupmu. Apalagi manusia. Siapa manusia yang mau mengutuk hidupmu? Gak ada yang bisa kutuk kamu. Karena Tuhan tidak mengutukmu. Tuhan memberkatimu. Pegang dadamu, bilang, Tuhan tidak mengutuk saya. Tuhan memberkati saya. Sekelas Tuhan tidak mengutuk saya. Siapa manusia coba mengutuk saya? Sama-sama bilang, gak laku. Amin. Jadi saudara yang suka mengutuki juga bertobat. Kutukmu gak laku. Tuhan gak mengutuki orang pilihan. Amin. Dan tidak ada yang akan berhasil mengutuk bangsa pilihan. Amin. Daud dipilih Tuhan karena Tuhan memalingkan mukanya dari Saul yang tidak taat, yang melenceng, yang lancang, mempersembahkan korban persembahan yang bukan harusnya dia persembahkan. Harusnya Samuel yang persembahkan. Lalu Tuhan sekarang hatinya ada pada Daud. Daud dipilih oleh Tuhan. Saul iri hati sama Daud. Dan Saul berusaha menyakiti Daud. Saul berusaha, tanda kutip ya, membuat Daud ada di bawah kutuk. Tapi saya mau bilang, saudara baca Alkitab, tidak ada satu kekuatan usaha Saul yang berhasil mengutuki Daud. Tidak ada yang berhasil akan mengutukimu. Karena Tuhan juga gak mengutuk kamu. Karena kamu dipilih Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya orang pilihan. Saya gak dikutuk Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Amin. Yusuf gambaran saudara dan saya yang dikasihi bapaknya, dibuatkan jubah maha indah. Kalau saudara datang 2 minggu lalu pasti ingat, kita pakai jubah maha indah, jubah Yesus, identitas Yesus. Amin. Kita disayang Bapa di surga karena Yesus. Tapi kakak-kakaknya marah dan berusaha menyakiti Yusuf, membuang dia ke Mesir. Di Mesir dia ada di rumah Potifar sendirian. Orang Yahudi sendirian. Tapi di rumah Potifar, Alkitab bilang, apa yang dikerjakan berhasil. Tidak ada yang berhasil untuk mengutuki Yusuf. Sampai di penjara dia disukai banyak orang, jadi pimpinan. Dari penjara, Tuhan perintahkan Fir'aun untuk bawa dia ke istana. Tidak ada kutuk yang berhasil dari kakak-kakaknya untuk Yusuf. Demikian di hidupmu. Tuhan tidak mengutukmu, Tuhan memberkatimu. Sama-sama bilang, tidak ada keadaan. Tidak ada keadaan sulit. Tidak ada masalah. Tidak ada resesi yang membuat saya ada di bawah kutuk. Karena Tuhan tidak mengutuk saya. Tuhan memberkati saya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Amin. Yesaya 54 ayat 17 bilang, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, baca yang keras, tidak akan, gak ada yang berhasil. Bukan tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau. Ya, iblis bisa pakai orang di sekitar kita yang buka celah. Dan orang itu akhirnya coba menjatuhkan kita, coba memfitnah kita, coba ambil berkat kita, coba melakukan yang buruk. Saya mau bilang, gak ada agenda orang, rencana orang yang ditempa untuk melawanmu akan berhasil.
Karena Tuhan gak mengutukmu, Tuhan memberkatimu. Amin. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kau dalam pengadilan, kau akan buktikan salah. Bukan gak ada senjata, bukan gak ada kesusahan, bukan gak ada kesulitan. Tapi kesulitan, kesusahan gak akan berhasil membuatmu ada di bawah kutuk. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Bukan berarti kita gak pernah sakit, bukan berarti kita gak pernah punya masalah, bukan berarti kita gak akan ada tantangan di hidup kita, bukan. Tapi tidak ada tantangan, tidak ada sakit penyakit yang berhasil membuatmu ada di bawah kutuk, karena Tuhan tidak mengutukmu, tapi Tuhan memberkatimu. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Bilang kanan kirinya, gak akan ada yang berhasil mengutukmu. Bilang Tuhan memberkatimu. Lalu Balak kecewa. Balak bilang sama Bileam, aku kan suruh kamu mengutuk, kenapa kamu memberkati? Dan iblis begitu. Balak gambaran si jahat, iblis. Dia gak nyerah. Dia bilang sama Bileam, kalau begitu begini, tadi kan kita lihat. Sekarang coba lihat dari sisi yang lain. Dari puncak Gunung Pisgah. Siapa tahu dari sudut pandang ini kamu bisa mengucapkan kutuk. Saya menulis di tulisan saya, iblis selalu berusaha meyakinkan kamu, cara kamu melihat dirimu dari sisi ada alasan kamu bisa dikutuk. Karenanya saya bilang, kamu perlu melihat dirimu seperti Tuhan melihat dirimu, tidak dikutuk Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya gak dikutuk Tuhan, saya diberkati Tuhan. Tapi karena Balak memaksa, akhirnya Bileam bilang, ya udah, sediakan lagi 7 lembu jantan, 7 domba jantan, persembahkan di atas mezbah. Dilakukan oleh Balak. Kemudian Bileam bilang, tunggu di sini, aku naik ke atas puncak Gunung Pisgah. Kemudian Bileam berharap seperti keinginannya Balak, bisa melihat orang Israel dari sudut pandang puncak Gunung Pisgah dan bisa mengutuki Israel. Tapi sekali lagi, waktu dia mau, yang keluar dari mulutnya mengutuk, Tuhan menaruh perkataan berkat buat Israel, sajak berkat buat Israel. Lalu kemudian di ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini, yuk kita baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak. Ayat ini mengacu pada yang 2 minggu lalu kita bahas. 2 minggu lalu perjanjian darah antara Abram dan Allah. Di ayat 18, Kejadian 15 ayat 18, Tuhan bilang begini, aku akan berkati engkau dan aku akan berkati keturunanmu. Dan bilangan 23, ini keturunan Abram. Dan waktu sampai di bilangan 23, Tuhan bilang, aku udah janji, kepalang janji sama Abraham untuk berkati dia dan berkati keturunannya. Ayat 20, yuk kita baca sama-sama. 23, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila ia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Kenapa saya mau bilang tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu? Karena di hidupmu ada berkat yang tidak bisa dibatalkan. Tuhan sudah terlanjur ucap berkat di atas kayu salib buat hidupmu. Di hidupmu ada berkat yang tidak bisa dibatalkan.
Tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Tuhan gak akan membatalkan berkatnya buat hidupmu. Tuhan gak membatalkan berkatnya buat Abraham. Ketika Abraham hidup, Abraham menggali sumur-sumur. Waktu dia gali sumur, ini gambaran apa yang dia kerjakan, keluar air membual. Gambaran berkat Tuhan. Yang dikerjakan Abraham ada berkat Tuhan. Tapi waktu Abraham mati, kemudian orang Filistin coba menutup sumur-sumur yang digali oleh Abraham. Dunia coba mungkin menutup berkat kita. Iblis coba menutup berkat kita. Tapi kemudian ketika di Kejadian 26 ada resesi, ada kekeringan, dan Kejadian 26 ayat 1 bilang itu bukan resesi yang pertama kali. Kemudian Ishak menabur di sana. Jadi kalau saudara dengar kabar resesi, jangan takut. Saudara bangsa pilihan. Saudara nggak ditaruh Tuhan di tengah resesi untuk mengalami resesi. Saudara ditaruh Tuhan di tengah resesi karena ada darah Yesus di hidupmu untuk resepsi, untuk menikmati berkat kasih sayang Tuhan. Amin. Jangan tolak kasihnya. Ini kasihnya buat hidupmu. Terima itu, nikmati itu. Amin. Di tengah kesulitan kau diberi perbedaan sama Tuhan. Kemudian Ishak di Kejadian 26 ayat 18 dikatakan apa? Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup, yang coba ditutup, berkat yang coba ditutup orang Filistin sesudah Abraham mati. Kemudian ayat 19 bilang apa di sana? Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata airnya membuah. Bukan hanya Abraham, mungkin Abraham, orang coba tutup berkatnya Abraham, tapi berkatnya dinikmati oleh keturunannya. Kalau hari ini engkau bilang, enggak Pak, kayaknya saya enggak diberkati. Enggak, Tuhan sudah terlanjur ucap berkat buat hidupmu. Kalau engkau enggak lihat berkat keturunanmu, anakmu, cucumu, generasi berikutnya di hidupmu akan menikmati berkat dari Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Amin. Pegang dadamu, bilang tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidup saya. Karena Tuhan sudah berjanji dan tidak bisa, tidak mau membatalkannya. Amin. Tuhan janji burung pipit di udara dipelihara. Dan Tuhan bilang, kamu lebih berharga dari burung pipit. Jadi saya percaya tiap hari di meja makanmu pasti ada makanan. Amin. Tuhan bilang, mari yang gak punya uang datang kepadaku. Jadi saya percaya setiap kali waktunya tiba untuk bayar cicilan, uangnya ada. Amin. Ini cicilan-cicilan banyak kayak ini. Harus dibayar. Amin. Setiap kali kau butuh hikmat pasti ada. Amin. Dan ini yang dilakukan Ishak di ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka apa? Air ini kepunyaan. Saya mau tanya, itu punya siapa? Punya Abraham dan keturunannya Ishak. Tapi orang Filistin bilang apa? Itu punya saya. Itu punya saya. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak pergi dari situ. Di ayat 21, Ishak gali lagi sumur. Dan keluar lagi airnya. Kalau saudara baca, bertengkar lagi. Diakui lagi, itu punya aku. Ishak gak pusing. Ishak pergi lagi nanti ayat 22. Hari ini mungkin di hidupmu ada yang coba ambil berkatmu. Ada yang coba mengaku bahwa itu kerjaan dia, padahal itu kerjaanmu. Sehingga pimpinan kasih berkat buat dia, bukan kasih berkat buat kamu. Lalu apa yang kamu lakukan? Tinggalkan. Karena berkat Tuhan di hidupmu gak bisa dibatalkan. Dan berkat Tuhan tidak habis-habis. Ishak, sumurnya airnya diakui sama orang Gerar. Itu punya kami. Ishak gak pusing. Ya udah mau ambil. Dia pergi lagi ke tempat lain, gali lagi. Dan diberkati lagi. Kalau orang coba ambil posisimu, apa yang jadi milikmu, ambil aja, bilang. Karena berkatku bukan berasal dari kekuatanku, kehebatanku, hikmatku. Berkatku datangnya dari Tuhan. Dan berkat dari Tuhan tidak habis-habis. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Amin. Saudara dikuatkan. Bosan kan dengar kabar buruk kan? Udah seminggu ini kan? Ini waktunya saudara dengar kabar baik. Amin. Ini waktunya imanmu dikuatkan. Ini waktunya dengan iman kita merebut, mengambil, menerima apa yang Yesus bayar di atas kayu salib. Amin.
Lalu di ayat 22, datanglah waktu Tuhan. Sama-sama bilang datang waktu Tuhan. Ia pindah dari situ, nah ditinggalin, mau ambil aja. Orang mungkin fitnah saudara supaya dapat posisimu, jabatanmu. Karena ada orang bilang gini, Pak Pendeta, orang itu fitnah saya karena dia mau posisi saya. Saya bilang udah kasih aja. Oh rugi dong saya, nggak pernah rugi. Ada orang menipumu, mau tipu kamu, ambil aja. Kenapa? Karena berkatmu bukan dari kekuatanmu, kehebatanmu, berkatmu dari Tuhan. Dan berkat yang dari Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, tidak akan habis-habis. Karena Ishak waktu gali, ada lagi airnya. Gali lagi tempat lain, ada lagi airnya. Dan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan buat hidupmu tidak akan habis-habis. Jadi jangan coba berebut berkat gitu sama orang. Ini orang yang berebut berkat sama orang lain tuh, ini orang yang gak ngerti. Tuhan tuh punya banyak berkat. Sama-sama bilang Tuhan punya banyak berkat. Bilang kanan kirinya gak perlu rebutan. Saudara pengen aqua, lalu saudara rebutan untuk aqua. Seolah-olah Tuhan cuma punya satu aqua, cuma punya satu air mineral. Aqua lagi sebut, nggak di endorse padahal kan. Mau ambil air mineral, rebutan air mineral. Ih ngapain? Kasih aja. Tuhan punya banyak air mineral buat kita. Tuhan punya banyak berkat buat hidupmu. Tuhan punya banyak promosi buat hidupmu. Tuhan punya banyak kasih karunia-Nya, berkatnya, kebaikannya, mujizatnya, kuasanya yang belum Dia tunjukkan dan Dia akan tunjukkan di tahun 2025. Berkat Tuhan tidak habis-habis di hidupmu. Ya tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pegang dadamu, bilang gak ada yang bisa membuat saya dikutuk karena saya diberkati Tuhan. Gak ada yang bisa ngutukin Israel. Bahkan Bileam siapa tadi? Nabi hari ini, gambaran Bileam siapa? Ini yang berdiri di mimbar tuh, tunjuk tuh pendeta gitu. Nggak ada pendeta yang bisa mengutukmu. Nggak ada. Bileam nggak bisa ngutuk Israel. Nggak ada pendeta yang bisa mengutukmu. Karena Tuhan nggak mengutukmu. Karena Tuhan sudah ucap berkat. Dan berkatnya nggak bisa dibatalkan. Ini tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kembali, Balak kecewa lagi. Balak bilang sama Bileam, gimana sih? Kok malah ngomong berkat? Tapi Balak gak nyerah. Balak bilang begini, sekali lagi ya, boleh gak? Sekali lagi katanya. Dan Bileam lucu ya. Bileam gak menolak. Bileam bilang begini, ya udah siapin aja. 7 lembu jantan, 7 domba jantan, persembahkan di atas mezbah. Di bagian terakhir bilangan 23 berkata seperti itu. Kemudian dipersiapkanlah di atas mezbah itu 7 lembu jantan, 7 domba jantan dipersembahkan. Ada darah, sama-sama bilang ada darah. Pegang dadamu, bilang di hidup saya, ada darah Yesus. Bilang kanan kirinya, di hidupmu ada darah Yesus. Amin. Kemudian sekarang lihat lagi dari sisi yang lain, kata Balak. Tadi kan dari puncak gunung Pisgah. Sekarang coba dari puncak gunung Peor namanya. Dan kemudian setelah persembahan itu dipersembahkan, Bileam bilang sama Balak, tunggu di sini, aku naik ke atas puncak gunung Peor. Dan ketika dilihat, ya kita lihat ya, ayat 24, bilangan 24, ayat yang pertama. Yuk kita baca 2-3. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati, sebentar. Jadi baik ya di mata Tuhan untuk kita saling bangun, saling kuatkan. Coba latihan gitu muji orang. Dasinya bagus ya, kelihatan awet muda. Ini enggak, kayaknya kalau nyela orang pinter gitu ya kan. Tapi bagian muji orang susah banget kayaknya. Adalah baik, sama-sama bilang adalah baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Amin. Ucap berkat sesama orang pilihannya Tuhan. Ketika ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun, lalu dipandangnya orang Israel dan ia ucapkan berkat. Saya mau bilang nih, 2 kali dia mempersembahkan korban, tujuannya untuk apa? Mengucapkan kutuk. Tapi sekarang karena udah 2 kali, setiap kali dia pengen ucapin kutuk,
yang keluar adalah berkat, sekarang dia mengubah, sama-sama bilang mengubah. Mengubah niatnya. Dari mengutuk sekarang jadi memberkati. Kenapa tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu? Karena di hidupmu ada berkat, ada kutuk yang diubah menjadi berkat oleh Tuhan. Amin. Sama-sama bilang di atas kayu salib, Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Nanti baca di rumah Galatia 3 ayat 13, 14, Yesus Kristus mati di kayu salib. Menjadi kutuk karena kita. Ayat 14, supaya berkat Abraham sampai di hidup kita. Amin. Kenapa sih Tuhan ubah kutuk jadi berkat? 2 minggu lalu harusnya hafal. Ulangan 23 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu jadi apa? Alasannya apa? Reasoningnya apa? Yang keras karena apa? Pegang dadamu karena Tuhan sayang saya, bilang. Bilang karena Tuhan sangat sayang saya. Karena Tuhan sangat sayang kamu. Yesus dikasih di hidupmu. Karena Tuhan sangat sayang kamu. Kutuk diubah jadi berkat. Karena Tuhan sangat sayang kamu, saya beriman, sakitmu diubah jadi sembuh. Karena Tuhan sayang kamu, saya beriman, hidupmu yang berantakan dibuat jadi utuh sama Tuhan. Hidupmu yang jatuh bangun dosa dibuat jadi hidup dalam kekudusan oleh Tuhan. Amin. Tuhan ubah kutuk jadi berkat karena Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan tidak mau dengarkan Bileam. Bileam coba meyakinkan Tuhan untuk mengutuk Israel. Hari ini Bileam gambarannya mungkin, maaf, breaking news. Maaf, apa kata media sosial? Saya punya alasan, lo bisnismu gak mungkin berhasil hari ini. Ini faktanya, hidupnya lagi susah, keadaan bangsa lagi gini. Tapi Tuhan gak mau dengarkan Bileam, jadi kamu juga gak usah dengerin Bileam. Kamu dengerin Tuhan. Tuhan Allahmu ubah kutuk jadi berkat, karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Terserah, mungkin orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan kecewa di tahun ini. Tapi saya percaya saudara dipilih untuk mengandalkan Tuhan. Jadi jangan tidak andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan firman-Nya, andalkan janjinya. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Alamilah tahun ini, bulan ini, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau engkau tahu ini, saya percaya engkau gak malas-malasan, gak sabar setiap hari mau keluar rumah setelah perjamuan, setelah doa, pengen keluar, karena engkau tahu engkau bukan dikutuk. Pasti ada jalan dari Tuhan, pasti ada berkat dari Tuhan. Utangku pasti lunas, kerjaanku pasti diberkati. Kau jadi orang yang rajin, kau jadi orang yang semangat, kau bukan orang yang putus asa. Dan Tuhan kamu engkau putus asa, amin. Itulah tujuannya kabar baik diberitakan oleh Tuhan. Karena Tuhan gak mau engkau lelah, engkau capek, engkau takut, Tuhan gak mau. Tuhan gak mau engkau sembunyi. Ya, ada tantangan di hidupmu. Tuhan gak mau engkau sembunyi. Tuhan mau engkau tahu, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Dan engkau gak akan sembunyi lagi. Engkau akan hadapi masalah, walaupun sulit, walaupun engkau gak tahu jalan keluarnya. Tapi engkau tahu, gak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Jadi untuk masalah tantangan, ada berkat di balik itu semua. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan saya mau bilang, ada darah yang tercurah. Sama-sama bilang ada darah yang tercurah. Di Tiberia saudara diingatkan terus, tiap minggu, tiap ibadah, ada darah yang tercurah. Diingatkan lewat apa? Perjamuan kudus. Ada darah yang tercurah. Karena ada darah yang tercurah, tidak ada yang bisa memisahkanmu lagi dari Tuhan. Halo? Kitab Yesaya 59 bilang apa? Bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Tapi apa yang jadi pemisah? Dosa kita. Tapi waktu saudara perjamuan, saudara ingat, Yesus sudah dihukum karena dosa saya. Yesus sudah dihancurkan karena dosa saya. Amin. Waktu perjamuan saudara ingat, dosamu sudah diampuni. Sehingga tabir bait Allah waktu Yesus mati di atas kayu salib terbelah dua. Tadinya ada pemisah, ruang suci dan ruang maha suci. Gak boleh semua orang bisa masuk. Tapi tabirnya dibelah karena ada darah yang tercurah. Kamu bisa ketemu Tuhan. Gak harus lewat pendeta. Tabirnya udah dibelah karena ada darah yang tercurah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari berkat atau kasih Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, kata kita ganti saya, 2, 3. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari berkat atau kasih Tuhan.
Ya kalau Tuhan ada di hidupmu, ya termasuk berkatnya ada di hidupmu. Amin. Kalau Tuhan ada di hidupmu, Tuhan bersamamu, termasuk hikmatnya ada bersamamu. Termasuk kekudusannya ada bersamamu. Ketaatannya ada bersamamu. Kemampuannya ada bersamamu. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 38. Baca pelan-pelan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada atau yang akan. Oh sebentar, pemerintah-pemerintah, karena kita tinggal di Indonesia, pemerintah yang ada sekarang sampai tahun berapa? 2009? Hah? 2029? Atau 2030? Ya udahlah terserah. Yang ada sekarang yang ada sekarang ataupun nanti pemerintahan yang baru. Alkitab yang bilang loh, penguasa dunia sekarang atau nanti ganti penguasa yang baru. Baca lagi ayat 39-nya. Bentar, 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas, di bawah, maupun makhluk lain, alien ke, setan ke. Sebut aja, makhluk lain apa? Baca yang keras. Tidak akan dapat, kata kita ganti saya, 2, 3. Tidak ada, tidak akan. Ulang, biar bareng, biar kompak. 2, 3. Tidak akan dapat memisahkan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan saya. Gak ada yang bisa memisahkanmu dari kasih Tuhan, dari berkat Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Taruh di mindsetmu. Iman dibutuhkan bukan lagi keadaan baik-baik. Iman dibutuhkan waktu dokter bilang kamu gak bisa sembuh. Taruh di mindsetmu, gak ada penyakit yang bisa mengutuk hidupku. Ujung dari penyakit ini, aku lihat Tuhan berkati aku. Amin. Iman dibutuhkan bukan lagi uangnya banyak. Iman dibutuhkan lagi utang-utang. Lagi utangmu banyak, miliki iman. Gak ada kutuk di hidupmu. Kamu gak hidup, ekonomimu gak bisa dikutuk. Ekonomimu karena engkau bangsa pilihan, ada darah Yesus yang tercurah, diberkati Tuhan. Iman dibutuhkan bukan lagi rumah tangga baik-baik, lagi berantem, gak ada jalan keluarnya. Miliki iman. Tidak ada satu kekuatan yang bisa pisahkan kita dari berkat Tuhan, dari kasih Tuhan. Pak, Bu, anak muda, dengar baik. Ini suara Tuhan malam ini buat hidupmu. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Nothing can stop God blessing in your life. Yuk tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pemain musik boleh siap-siap. Oke, artinya udah mau terakhir. Yang tidur boleh bangun. Dikit lagi kita pulang. Haleluya. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Saudara disemangati. Takutnya udah pergi. Khawatirnya udah hancur. Mana yang diberkati, yang punya harapan baru, yang punya kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Kita dikuatkan. Tuhan selalu semangati kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tapi selalu saya bilang hidup ini pilihan. Saudara mau memandang berita atau memandang Tuhan? Saudara mau lihat isi berita, apa kata pakar atau apa kata Tuhan, itu pilihanmu. Saudara mau dengar apa kata pakar dan semua alasannya, yang saya percaya enggak, alasannya juga pasti, alasannya juga jelas. Salah satu nih, nggak tahu nih Tuhan ingetin nih, nggak mau punya anak, susah punya anak. Alasannya jelas, harganya jelas semua, tapi kata Tuhan beranak cucu bertambah banyak. Mau dengar dunia atau mau dengar Tuhan, itu terserah kamu. Bisnis susah hari ini, jadi uangnya saya tabung aja. Atau kamu investasi hari ini, percaya. Bisnis hari ini, percaya. Apa yang kamu kerjakan berhasil. Terserah kamu mau dengar Tuhan atau mau dengar dunia, itu terserah kamu. Tapi Alkitab bilang begini, Ulangan 28 ayat 2. Kita baca pelan-pelan. Saya suka 2 kata pertama atau 3 kata pertama. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Segala berkat ini. Stop sampai di situ. Segala loh. Bukan satu berkat ini. Tapi segala berkat ini. Maksudnya apa, Pak? Coba pikirkan berkat apa yang kamu perlu.
Segala berkat itu, semua berkat buat cicilan, Pak. Iya, termasuk itu. Iya, termasuk itu. Saya nggak butuh uang, Pak. Saya pengen makin kenal Tuhan. Saya pengen rohani saya makin bertumbuh. Iya, termasuk berkat itu. Enggak, Pak, saya nggak pengen jatuh bangun dosa. Termasuk berkat itu. Pak, saya pengen suami saya bertobat. Termasuk berkat itu. Pak, saya pengen istri saya bijaksana, atur uang, nggak belanja terus. Termasuk berkat itu, Pak. Termasuk berkat itu. Amin. Segala berkat ini akan datang, bukan akan pergi, akan. Pak, saya pengen punya anak, termasuk berkat itu. Termasuk berkat itu. Pak, saya pengen sembuh, termasuk berkat itu. Pak, saya pengen anak-anak saya sukses, termasuk berkat itu. Pak, saya pengen anak saya sekolah yang tinggi, termasuk berkat itu. Pak, saya pengen orang tua saya sehat, umur panjang, sampai tua, sampai lihat nanti saya punya cucu. Oh, berarti sampai generasi keempat kayak Ayub gitu. Termasuk berkat itu. Ya, baca sama-sama. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pilihan sama saudara. Saya sudah kerjakan bagian saya. Saya disuruh Tuhan sampaikan ini. Saya disuruh Tuhan sampaikan apa yang jadi suara Tuhan hari ini buat hidupmu. Tapi pilihannya ada pada saudara. Saudara mau lihat dunia atau lihat Tuhan, dengar dunia atau dengar Tuhan. Tapi yang saya perhatikan, orang-orang yang dengar dunia jadi lemah, jadi capek, jadi kelelahan, putus asa. Orang-orang yang dengar Tuhan jadi kuat, jadi beriman, jadi melangkah. Amin. Siapa yang mau dengerin Tuhan dan mau pandang Tuhan? Segala berkat ini, semua berkat ini, ketika engkau dengar Tuhan, Alkitab yang bilang semua berkat yang kamu butuh itu datang di hidupmu dan jadi bagianmu. Bukan kutuk yang datang, tapi berkat yang datang. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat ini. Kadang-kadang saya mau nangis jadi pendeta. Kenapa mau nangis? Saya tahu betapa Tuhan sayang kamu. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi kadang-kadang Tuhan titipkan pesan ini. Karena Tuhan nggak mau kamu lemah, kamu takut, kamu cemas. Tuhan Allahmu mengasihimu. Dia mengubah kutuk jadi berkat. Karena Dia mengasihimu. Ku pandang wajah dan berseru, katakan. Dan nyanyikan pertolonganku. Datang darimu Tuhan. Bukan dari dunia. Bukan dari apa kata dunia. Peganglah. Nyanyikan, jangan lepaskan. Jangan. Ini janji Tuhan. Kaulah harapan, kaulah dalam hidupku. Boleh nyanyi sekali lagi? Respon imanmu, nyanyikan. Ku pandang dan berseru. Angkat tanganmu, katakan pertolonganku. Pegang. Boleh bangkit berdiri. Kaulah harapan, kaulah dalam hidupku. Sekali lagi, jangan lihat kanan kirimu, tutup matamu, angkat tanganmu. Ku pandang wajahmu, ku pandang. Nyanyikan dan berseru. Katakan pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, minta-minta sama Tuhan. Nyanyikan kerinduanmu, jangan lepaskan. Katakan kaulah harapan,